Cerita diawali dengan sihir yang megah. Kata-kata pertama yang diucapkan oleh kepala sekolah pada upacara pembukaan menggema di aula. Yang paling penting bagi seorang penyihir adalah pertama-tama garis keturunan, kemudian bakat, dan terakhir adalah usaha. Kepala sekolahnya adalah William Bordeaux, leluhur para penyihir, meyakini bahwa bagi seorang penyihir, keluarga dan garis keturunan adalah yang paling utama. Sementara bakat dan usaha hampir tidak berarti. Keluarga-keluarga terhormat yang telah ada sejak lama, yang mewarisi buku-buku sihir langka dan juga kekuatan finansial yang besar, memiliki garis keturunan yang semakin padat, mendalam, dan canggih, memberikan keuntungan besar sebagai seorang penyihir. Bakat tentu merupakan hal yang penting. Kemampuan menangani sihir, pemahaman membaca, kemampuan mereproduksi, pemahaman, dan kekuatan fisik adalah beberapa aspek yang membuat seseorang dengan bakat yang luar biasa seringkali melampaui status keluarganya. Namun, usaha hampir tidak berguna. Usaha hanyalah premis. Selama bercita-cita menjadi penyihir, maka seseorang akan mati diri baik fisik maupun mental dan tidak akan melupakan latihan harian serta membaca buku-buku sihir. Oleh karena itu, setiap hari harus berusaha keras. Begitu kata sambutan tersebut selesai. Namun bagi seorang pemuda yang lahir dari keluarga biasa dan tidak memiliki banyak bakat, semua itu tidak penting. Dirinya hanya mencintai sihir, misteri di mana api, es dan petir muncul dari ketiadaan memikatnya. Keajaiban yang memperlihatkan berbagai bentuk tergantung pada keterampilan. Kebahagiaan tertinggi ketika itu dilakukan oleh tangannya sendiri. Kehidupan di akademi adalah yang terbaik baginya. Namun hari-hari itu harus berakhir. Semua bermula ketika buku sihir milik seorang ahli waris Duk dicuri. Bangsawan yang sombong tidak akan mencuri, sehingga kecurigaan pun jatuh kepadanya, yaitu satu-satunya siswa di akademi sihir yang berasal dari kalangan rakyat jelata. Rumahnya memang miskin dibandingkan dengan para bangsawan. Dia nyaris membayar biasa masuk akademi dengan bekerja keras, dan hanya mampu membeli satu buku sihir dasar sebagai bahan ajarnya. Namun banyak hal yang bisa dilakukan dengan satu buku itu, dan setiap hari dia membuat penemuan yang baru. Bagian dalam sihir begitu mendalam, sehingga bahkan dengan sihir dasar, kombinasi teknik dan katalis dapat menghasilkan fenomena yang tidak terhitung jumlahnya. Karena alasan tersebut, dia pun tidak punya waktu untuk bereksperimen, mencari bahan atau terganggu oleh orang lain, karena terlalu banyak pekerjaan yang harus dia lakukan. Ahli waris Duk menjadi marah dan menantangnya untuk berduel. Meskipun tidak suka bertarung, pemuda itu pun menerima tantangan tersebut karena penasaran ingin melihat jenis sihir yang digunakan oleh para bangsawan. Meskipun dia sadar bahwa perbedaan antara dana dan bakat antara dirinya dan para bangsawan itu sangatlah besar. Nah, dalam duelnya, sihir para bangsawan memanglah menakjubkan. Api besar berputar, badai es melanda, dan dia terpesona oleh pemandangan itu. Terlena, dia pun menerima serangan tanpa perlawanan dan akhirnya dia pun meninggal. Peringatan yang sering dia dengar bahwa dia tidak dapat melaju sekeliling jika terlalu terfokus terbukti benar, dan dia merasa bodoh karena tidak mendengarkannya. Namun, pikiran terakhirnya bukanlah mengutuk kebodohannya atau menyalahkan para bangsawan yang telah menentangnya, ataupun berterima kasih kepada orang tuanya yang telah membesarkannya selama ini. Yang terakhir ada di benaknya adalah pertanyaan tentang sihir yang melukainya. Teknik apa yang digunakan? Bagaimana teorinya? Apakah bisa menghasilkan keluaran sebesar itu sendirian? Dan juga banyak pertanyaan lainnya. Saat dia memikirkan hal ini, kesadarannya pun akhirnya memudar. Nah, ketika dia membuka mata, dia pun menemukan dirinya dalam tubuh bayi. Penglihatannya buram, tubuhnya tidak bisa bergerak sesuai keinginannya. Suara wanita yang berbicara terdengar samar, dan dalam ketakutan, dia pun mencoba menggunakan sihir fireball, sihir serangan kecil yang seharusnya hanya menakuti monster lemah. Namun sesuatu hal terasa aneh. Ketika dia mengarahkan sihirnya, sebuah ledakan besar pun akhirnya terjadi, menciptakan lubang besar di dinding. Wanita-wanita di sekelilingnya terlihat seperti pelayan, dan ruangan itu dipenuhi barang-barang mewah yang hanya bisa ditemukan di museum saja. Dia menyadari bahwa dia telah terlahir kembali, dan mungkin dalam keluarga bangsawan, atau bahkan dalam keluarga kerajaan. Melihat lambang kerajaan di sekelilingnya, dia pun menyadari bahwa dia mungkin saja terlahir di tempat yang sangat istimewa. Sebagai seorang rakyat jelata yang biasa, Lloyd kehilangan nyawanya dalam duel, dan entah bagaimana terlahir kembali sebagai anggota keluarga kerajaan. Nama barunya adalah Lloyd de Salom, pangeran ketujuh dari kerajaan Saloum.
Kini pada usia 10 tahun, Lloyd pun mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Ketika membandingkan pemandangan budaya dan suasana negara ini, Lloyd menyadari bahwa dia terlahir kembali tepat setelah kematiannya. Saat dia masih bersekolah, dikatakan bahwa seorang pangeran baru akan segera terlahir. Lloyd merasa sedikit bersalah, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan terhadap apa yang sudah terjadi. Saudara-saudaranya sudah dewasa semua, dan usia Lloyd terlalu jauh dari mereka untuk terlibat dalam persaingan tahta. Selain itu, tubuhnya juga kecil, penampilannya biasa saja. Dan karena dia tidak menunjukkan minat dalam politik, mereka pun tampaknya tidak memiliki harapan darinya. Namun ketika Lloyd melihat saudara-saudaranya belajar etika, ilmu pengetahuan, dan seni bela diri setiap hari untuk menjadi raja, Lloyd merasa bersyukur. Karena berkat itu, ia pun diperbolehkan untuk belajar sihir favoritnya dengan sepuas hati. Setiap hari, Lloyd bangun di pagi hari, pergi ke perpustakaan, dan dia membaca buku sihir. Jumlah buku yang ada sangatlah luar biasa, dan ada ratusan buku meskipun itu isinya mantra saja. Dari yang dasar hingga yang khusus, Lloyd membaca semuanya. Berkat dasar yang sudah dia kuasai di kehidupan sebelumnya, dia pun bisa memahami buku-buku sihir yang sulit. Tentu saja, reproduksi sihir juga kini sedang dirajut oleh Lloyd dalam merumus teknik dengan berbagai cara untuk menerapkannya. Lloyd tidak menyembunyikan kecintaannya pada sihir, tetapi dia menyembunyikan kemampuannya untuk menghasilkan kekuatan sebesar itu. Akan sangat merepotkan jika diketahui bahwa dia bisa menggunakan sihir sebanyak ini. Dan jika terjadi demikian, maka dia tidak akan punya tempat untuk bisa mempelajari sihir lagi. Suatu hari di perpustakaan, keheningan dipecahkan oleh suara seorang wanita yang memanggil namanya. Suara itu adalah suara milik Silva, pelayan yang bertanggung jawab atas pendidikan dari Lloyd. Ketika Silva menemukannya, dia pun berlari ke arah Lloyd, berjongkok dan tersenyum lembut. Rambut peraknya yang panjang jatuh dan ia merapikannya dengan jari-jarinya. Silva memberitahu Lloyd kalau membaca buku di perpustakaan itu tidak baik bagi tubuhnya, dan kenapa Lloyd tidak bermain saja dengannya di luar. Senyuman di wajah Silva memiliki kekuatan yang tak terlukiskan. Bagi Silva, normal bagi anak-anak untuk berlarian di luar ruangan dengan penuh semangat, dan dia sering mencoba membawanya keluar dari perpustakaan. Mungkin saja karena dia sangat khawatir tentang kehidupan Lloyd. Ini adalah perhatian yang tidak perlu, tetapi Lloyd mengerti bahwa Silva memikirkan tentang dirinya. Jadi dia pun tidak bisa berkata apa-apa. Lloyd kemudian mulai menghela nafas dan dia menyerah. Setelah itu dia pun menutup bukunya. Silva menarik tangannya dan membawa Lloyd keluar ke taman. Setelah sampai di taman, Silva menawarkan kepada Lloyd untuk bermain pedang-pedangan lagi. Silva menduga kalau Lloyd pasti menyukai salah satu seni bela diri dari seorang pemuda. Dan karena itu maunya Silva, Lloyd pun menerima tawaran tersebut. Dan Lloyd meminta kepada Silva untuk mengambilkan pedang kayu kepadanya. Silva menyerahkan pedang kayu kepadanya, dan dia di lain sisi memegang satu juga. Silva berkata, "Sekarang tolong serang dari mana saja." Dan Silva tersenyum lebar. Postur tubuhnya nampak santai, tetapi dia sangat mengesankan. Itu seharusnya karena ayah Silva adalah kapten kesatria, dan dia telah menjadi struktur ilmu pedang kerajaan selama beberapa generasi ini. Silva yang adalah putrinya juga cukup terampil, dan ketika dia terlibat secara gigih dengan tentara sebelumnya, Lloyd pernah melihatnya mengambil pedang mereka dan menebas leher mereka dalam sekejap mata. Itulah sebabnya jika Lloyd sembarangan menyerang, maka Silva akan langsung melihatnya. Jadi Lloyd tidak memiliki pilihan lain selain melakukannya dengan serius. Lloyd menggenggam pedang lebih erat dan menatap mata dari Silva. Silva memegang pedang kayu dan menyerang langsung. Sambil dengan ringan mengayunkan pedang untuk memukul, Lloyd membalasnya dengan ujung pedang kayu ke arah Silva. Silva menerima serangan itu dan dia pun menjaga jarak. Dan dia memuji serangan yang diberikan sama Lloyd. Dengan senyuman di bibirnya, Silva menyeberangkan pedangnya dengan Lloyd. Pertama kali Silva menawarinya untuk bermain pedang, Lloyd nampak menangis. Dia terlalu lemah. Silva sepertinya hanya bermain-main dengan kelemahannya saja. Partai Silva pun akhirnya dimulai. Dia memaksa Lloyd memegang pedang kayu setiap hari dan menyerang boneka kayu secara berulang kali. Itu adalah neraka bagi Lloyd pribadi yang sangat benci akan olahraga. Oleh karena itu, Lloyd memutuskan untuk sedikit curang. Dengan sihir sistem kontrol, dia pun bisa mengoperasikan tubuhnya secara otomatis seolah-olah telah diprogram. Lloyd meniru gerakan Silva dan mereproduksinya dengan tubuhnya. Suara pedang kayu bertabrakan terdengar di sekitarnya, dan di sini Silva semakin bersemangat.
karena ia meniru gerakan Silva, wajar saja jika mereka seimbang. Akhirnya setelah beberapa waktu berlalu, Silva menyeka keringat di dahinya, dan latihan dicukupkan pada hari ini. Dan karena itu, Lloyd pun merasa lega. Meskipun ia hanya bergerak secara otomatis, tetapi tetap saja cukup melelahkan. Tubuhnya terasa sedikit berat saat dia duduk dan beristirahat. Saat dia duduk dan beristirahat, Silva menatapnya dengan mata yang berbinar. Dia mengatakan bahwa ilmu pedang dari Lloyd sama menjadi semakin baik. Jikalau begini, maka mungkin tidak lama lagi Lloyd akan seimbang dengannya. Lloyd di sini hanya bisa tersenyum lemah, mengetahui bahwa yang dilakukan sebenarnya hanyalah meniru gerakan Silva dengan sihir. Lloyd ingin segera kembali ke perpustakaan untuk melanjutkan membaca bukunya, dan Silva mengantarnya kembali dengan senyuman. Tetapi ada sesuatu yang aneh pada senyuman itu. Meskipun dia merasa lega, Lloyd tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Silva merencanakan sesuatu. Namun dia memutuskan untuk mengabaikan firasat itu dan kembali fokus pada kecintaannya terhadap sihir. Saat ini, Lloyd sedang asyik membaca ketika mendengar suara Albert, yaitu saudara kesembilannya yang juga merupakan pangeran kedua dari kerajaan Salom. Albert, yang dikenal sangat unggul dalam seni sastra dan juga militer, mendekati Lloyd dengan senyuman ramah dan bertanya apakah dia boleh bergabung. Dan mereka berdua pun duduk membaca di meja yang sama dengan Albert. Albert dengan buku politik dan Lloyd dengan buku sihirnya. Albert adalah salah satu dari sedikit saudara yang benar-benar peduli kepada Lloyd. Tidak seperti saudara-saudaranya yang lain, Albert tidak pernah melarang Lloyd untuk melakukan apapun yang dia sukai. Keduanya tenggelam dalam bacaan masing-masing, hingga Albert akhirnya meletakkan bukunya dan dia pun mengajak Lloyd untuk beristirahat dan pergi ke tempat latihan menembak. Lloyd yang biasanya tidak suka beraktivitas fisik, dengan antusias menerima ajakan itu, karena dia tahu kalau tempat itu adalah lokasi yang bagus untuk melatih sihirnya. Mereka berdua kemudian menuju ke lapangan latihan di sisi lain kastil, menyapa para prajurit yang berjaga di pintu masuk, dan di lapangan yang luas itu, para penyihir kastil sedang berlatih menembakkan bola sihir dan air ke sasaran. Albert memerintahkan para prajurit untuk menyiapkan sasaran, dan Lloyd bersiap-siap untuk mencoba sihir modifikasinya. Lloyd menembakkan bola api yang berputar dengan kecepatan yang tinggi, namun sengaja tidak mengenai sasaran dengan sempurna. Itu bertujuan untuk menghindari perhatian berlebihan. Albert kemudian mengambil giliran kedua, dan dia pun menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dengan cara mengenai pusat sasaran. Lloyd kembali mencoba, kali ini dengan menambahkan rotasi pada bola apinya, dan berhasil mengenai bagian yang dia inginkan, ya meskipun itu hanya sekilas. Para penyihir yang menguasai mereka berdua tampak tidak terlalu terkesan dengan Lloyd, menganggapnya masih anak-anak. Namun di lain sisi, Albert menyadari bakat adiknya dan memuji kemampuannya dalam sihir kontrol. Dia bahkan menyatakan bahwa Lloyd memiliki potensi untuk menjadi penyihir hebat di masa depan, terutama jika mereka terus bekerja sama seperti sekarang ini. Lloyd mendengar pujian dari Albert, namun tidak sepenuhnya memahaminya. Dia merasa lega bahwa usahanya untuk tidak terlalu menonjol rupanya berhasil. Meskipun demikian, dia tetap fokus pada tujuannya untuk mengembangkan kemampuan sihirnya tanpa menarik perhatian yang tidak diinginkan.